hilangnya cahaya tersebut Mas Bayu dari dalam samudra tadi, tiba-tiba pada saat itu ada seorang putri yang timbul dari cahaya tadi yang bernama Dewi Pertiwi. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, tokoh maupun lakon yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Nah, mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin kita telah membahas tentang Rasi Kadi yang menikah dengan Dewi Bermaniari, putri dari Prabu Budowoko. Ya. Nah, lalu kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang apa lagi Mas? Oh iya Mas Bayu, nah setelah di episode kemarin kita membahas tentang pernikahan dari Rasi Kadi yang menikah dengan Dewi Bermaniari yang merupakan anak dari Prabu Budowoko. Nah, Prabu Budowoko tersebut merupakan dewa Bathara Brahma yang manjalmo dadi manusia dan menjadi raja di bumi Tingharcopodo lah istilahnya seperti itu. Nah, untuk kali ini Mas Bayu masih bersangkutan, masih ada hubungannya dengan para dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia dan menjadi raja. Di situ banyak sekali lakon yang terdapat, namun kita ambil beberapa saja yang kemarin sudah yang masih bersangkutan kemarin bahwasanya Rasi Kadi menikah Bermaniari. Nah, kali ini ada salah satu lakon di situ, balungan lakon yang terdapat pada Serat Pustaka Raja. Di situ dituliskan balungan lakon Pertiwi Cahya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lakon tersebut Mas Bayu. Nah, lakon Pertiwi Cahya tadi dimulai ketika di negara Medanggono. Di negara Medanggono rajanya tadi bernama Raja Sakra atau Prabu Suropati. Nah, bisa dikatakan mungkin itu adalah Bathara Indra yang menjalma menjadi manusia, menjadi raja bernama Prabu Suropati seperti itu. Nah, di situ sang raja tadi memiliki patih. Patihnya bernama Kulombo dan Diasto. Patih si Prabu Suropati. Nah, diceritakan suatu ketika sang raja tadi menerima kedatangan kakaknya raja dari negara Medanggoro, yaitu Prabu Raja Bima. Seperti itu, Raja Bima. Nah, diceritakan pada saat itu sang Prabu Raja Bima tadi kedatangannya ke negara Medanggoro tadi, dia ingin meminta bantuan kepada adiknya Raja Sakra tadi karena negaranya tadi kedatangan musuh keturunan dari Begawan Danu yang bernama Raja Raksasa Prabu Kolodanuka. Nah, Prabu Kolodanuka tadi diceritakan ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya tadi oleh para dewa-dewa itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi kedatangan Raja Bima adalah karena negaranya kedatangan musuh ya Mas? Ya, dia ingin meminta bantuan seperti itu Mas Bayu. Nah, di situ sang Prabu Suropati tadi diceritakan bersedia membantu. Nah, dia lalu mengutus beberapa anak buahnya tadi untuk ikut dengan Raja Bima tadi untuk istilahnya menghadang musuh itu tadi Mas Bayu. Nah, sedangkan di negara Guwogoprojo, di situ Prabu Kolodanuka, jadi tempat tinggalnya Prabu Kolodanuka tadi di Guwogoprojo. Nah, dia memiliki adik ternyata di situ bernama Detya Kiswaraja. Nah, sang raja tadi diceritakan ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya yaitu Begawan Danu tadi yang tewas oleh para dewa. Dan pada saat itu para dewa kan sekarang menjelma menjadi para raja-raja dan yang dibagi menjadi raja-raja di beberapa negara kemarin. Nah, salah satunya
raja itu tadi adalah Raja Bima itu tadi. Maka di situ Prabu Kolodanuko tadi ingin menyerang dulu si Raja Bima. Nah, di situ diceritakan dia membawa beberapa pasukan untuk menyerang negaranya si Raja Bima tersebut, Mas Bayu. Jadi ternyata si Kolodanuko ingin menyerang itu karena ingin balas dendam terhadap kematian ayahnya. Benar gitu sekali. Ya? Nah, singkat cerita pada satu pasukan raksasa tadi berangkat, dan di situ terjadilah peperangan besar di antara kedua negara Nggogoprojo dengan negaranya Raja Bima. Nah, di situ singkat cerita si Raja Bima di saat melawan kedua raksasa Kolodanuko dan Adi itu tadi, di situ dia kewalahan. Dia terkena sebuah ajian yang sangat luar biasa, hingga di situ Raja Bima pun terpental sangatlah jauh. Nah, di situ patih si Raja Bima tadi dia mengetahui dan mengatakan, lalu menemui si Prabu Suropati dan mengatakan, menceritakan tentang kejadian tersebut, bahwasanya Raja Bima tadi telah kalah di situ, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon sang raja saat itu? Nah, si Prabu Suropati tadi lalu diceritakan mengutus Patih Atmiro tadi, patih si Raja Bima tadi, untuk mencari bantuan dari salah satu temannya yang tidak lain adalah Raja Wanoro atau Raja Neporo Ketek dari negara Raksiko yang bernama Prabu Palwogopati. Nah, dari Raja Ketek tadi bernama Prabu Palwogopati. Nah, Patih Atmiro tadi diceritakan lalu berangkat untuk mencari tempat dari Prabu Palwogopati tadi. Nah, sedangkan di Ketadon Medanggili di situ diceritakan Raden Bermani, adik dari Bermaniari itu, Raden Bermani tadi sedang bersama istrinya, yaitu Dewi Kaspipi. Nah, diceritakan mereka berdua tadi sedang bersukacita karena pada saat itu sang Raja Prabu Budowoko tadi telah mendapatkan anak mantu, yaitu kedua raksasa. Yang pertama adalah Prabu Banjaranjali yang merupakan Raja negara Alengka, dan yang kedua adalah Prabu Jambuwono kemarin yang Raja dari negara Projontoko, seperti itu. Nah, diceritakan pada saat itu sang Raja tadi memanggil Raden Bermani tadi, dipanggil ke Pasewakan. Lalu sang Raden Bermani menghadap ayahnya Prabu Budowoko. Di situ sang Raja mengatakan bahwasanya si Bermani tadi diutus untuk membantu pamannya Raja dari negara Medanggono yang sedang kedatangan musuh itu tadi. Nah, pada saat itu sang Raden Bermani itu tadi lalu segera berangkat untuk membantu si Raja Bima itu tadi, Mas Bayu. Jadi si Raden Bermani juga akan membantu negara Medanggoro ya, Mas? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, akhirnya di situ berangkat. Sedangkan di tempat lain di negara Raksiko tadi, di situ Raja Ning Manoro yaitu Prabu Palwogopati tadi sedang bersama patihnya, bernama Patih Sampyo. Nah, di situ mereka berdua sedang berdiskusi atau berembuk tentang geger yang sedang terjadi di bumi atau di jagat, yaitu geger antara zaman para dewa yang sedang turun menjadi seorang raja atau menjelma menjadi seorang raja-raja itu tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu kedatangan Patih Atmiro tadi datang mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Suropati untuk meminta bantuan kepada Prabu Palwogopati karena negara Medanggono tadi sedang diserang atau kedatangan musuh itu tadi, Mas Bayu, seperti itu. Nah, sedangkan pada saat itu akhirnya di situ sang Palwogopati pun bersedia membantu, akhirnya berangkatlah di situ. Nah, sedangkan di tempat lain juga di negara Medanggono pada saat Prabu Suropati, akhirnya kita kembali ke medan peperangan. Prabu Suropati tadi ternyata juga dibantu oleh para saudaranya lainnya, itu ada Prabu Maladewa, ada Prabu Bromorojo, dan juga Prabu Wisnupati pada saat itu. Tidak sendiri ya? Tidak sendiri, pada saat mereka tadi bersama-sama berperang melawan pasukan raksasa dari Nggogoprojo itu tadi. Nah, diceritakan Prabu Kolodanuko tadi mengetahui bahwasanya pasukannya tadi kalah melawan para dewa, raja-raja para dewa itu tadi, lalu dia mengamuk. Raksasa Kolodanuko tadi mengamuk, dan seketika pada saat itu datanglah Prabu Palwogopati bersama Patih Atmiro tadi. Nah, Palwogopati tadi melihat si Kolodanuko yang mengamuk tadi, lalu dia bersemedi mengucapkan mantra-mantra, dia mengeluarkan sebuah ajian berupa angin yang sangat besar, hingga pada saat itu mampu mengalahkan Prabu Kolodanuko beserta para pasukannya tadi, berhasil terpental dari negara Medanggono pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Kolodanuko berhasil kalah oleh Palwogopati ya? Ya, Prabu Palwogopati itu tadi. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Mas? Bentar, Mas, sebelum Mas Kurit lanjut, silakan diminum dulu. Oh ya. Nah, silakan dilanjut, Mas. Nah, setelah kejadian tersebut, Mas Bayu, tiba-tiba pada saat itu ada seberkas cahaya, saat yang sangatlah terang,
yang timbul dari langit hingga membuat takjub para pasukan dan para dewa-dewa yang para raja-raja dewa yang berada di situ, Mas Bayu. Nah, setelah itu Mas Bayu, setelah kejadian tersebut, tiba-tiba di peperangan tersebut ada seberkas cahaya. Cahaya tersebut sangatlah terang, timbul dari langit hingga membuat para pasukan dan para raja-raja di situ tadi takjub, Mas Bayu, melihat seberkas cahaya tersebut, Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan para raja, Mas, melihat seberkas cahaya tadi? Nah, dan para raja-raja pada saat itu diceritakan ketika melihat cahaya tersebut, mereka ternyata juga bingung. Mereka bingung bagaimana caranya bisa mengambil atau menamai, dan mereka juga tidak tahu cahaya tersebut berasal dari mana. Nah, pada saat itu semua orang yang berada di situ, tadi semuanya para pasukan, para raja tadi keheranan lah, keheranan, dan di situ cahaya tersebut terus bergerak dan juga diikuti oleh para pasukan dan para raja-raja itu tadi. Nah, di situ diceritakan Prabu Brahmaraja, singkat cerita, di situ dia merubah wujudnya. Dia merubah dirinya, merubah wujudnya menjadi seekor burung bernama burung wulung atau peksi wulung. Nah, dan di situ burung tersebut terbang mengejar cahaya tadi, dikejar untuk bisa diambil istilahnya, akan tetapi diceritakan cahaya yang terang tadi lalu masuk ke dalam samudra. Cahaya yang terang tadi masuk ke dalam samudra, dan di situ diceritakan Prabu Wisnupati tadi lalu merubah dirinya menjadi seekor celeng atau babi hutan, dan di situ ndakuri lemah atau menggali tanah, dia masuk ke dalam bumi pada saat itu. Nah, hilangnya cahaya tersebut, Mas Bayu, dari dalam samudra tadi, tiba-tiba pada saat itu ada seorang putri yang timbul dari cahaya tadi yang bernama Dewi Pertiwi. Jadi Dewi Pertiwi tadi timbul setelah cahaya hilang itu tadi. Nah, setelah ditanya, ternyata putri tersebut berasal dari dayaning atau kekuatan atau pangaribawaning yang keluar dari Cupu Linggamane. Jadi bisa dikatakan cahaya yang terang tadi keluar dari Cupu Linggamane, dan di situ cahaya tersebut berubah menjadi seorang putri, yaitu Dewi Pertiwi itu tadi. Nah, sang Dewi pada saat sang Dewi Pertiwi tadi diceritakan lalu diperistri oleh Prabu Wisnupati tadi dan dibawa kembali ke negara Medanggono pada saat itu, Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu setelah beberapa waktu sedang Prabu Kolodanuga tadi ceritanya yang telah kalah tadi, ternyata dia tidak terima. Dia tidak terima akan kekalahannya, maka diceritakan dia ingin kembali menyerang raja-raja para dewa tadi, yang sebenarnya para raja tadi juga istilah capek dan kewalahan. Nah, sesampainya di negara Medanggono, jadi sang Prabu Kolodanuga menyerang lagi, si Kolodanuga tadi menyerang lagi ke negara Medanggono. Mereka lalu berperang di situ di antara Prabu Wisnupati dan Prabu Kolodanuga tadi berperang, dan diceritakan mereka berdua tadi lalu mati sampyo. Di kedua-duanya tadi lalu kalah di situ, Mas Bayu. Nah, kedua-duanya mati sampyo. Ya, benar sekali. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Salah satu lakon yang ada di Serat Pustaka Raja yang masih menyangkut dengan para dewa-dewa yang menjelma menjadi manusia. Salah satu lakonnya yaitu Pertiwi Cahyo, atau bisa dikatakan timbulnya Badari Pertiwi, seperti itu. Nah, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Tadi mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan kita. Iya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang perseteruan Kolodanuga dengan para raja-raja dan juga munculnya Dewi Pertiwi dari seberkas cahaya yang terang. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.